Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, bisanadil muttasil ila al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Naam. إلى أن قال فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم، فإن قلت فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقال الفقهاء صومه صحيح. فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيح. فما معناه؟ فاعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة، لا سيما الغيبة وأمثالها، ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول، وبالقبول الوصول إلى المقصود، ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزهون عن الشهوات، والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلا بمجاهدتها. فكل من همك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة، والملائكة مقربون من الله عز وجل، والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم، فإن الشبيه من القريب قريب، وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات. Naam. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar apa aja syurut-syurut batin daripada puasa itu sendiri. Syurut-syurut dari puasa yang bisa betul-betul menjadikan puasa itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan seperti puasanya orang-orang saleh, la'allakum tattaqun. Kemarin kita bahas panjang lebar itu ada 6. Jaga mata, jaga lisan, jaga pendengaran, jaga makanan jangan sampai yang haram. Kemudian jangan terlalu banyak makannya ketika buka puasa atau sahur. Dan yang kelima, yang keenam tetap harus nggak boleh ujub, tetap harus ada khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah beramal, ada kekhawatiran sehingga besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Ghazali melanjutkan, ada pertanyaan begini, Beb. Tapi kan andai kata udah nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun riba kan puasanya tetap sah, kan yang penting kan sah. Nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting sah, yang penting dia tanggungan puasanya udah gugur, nggak masalah riba, yang penting kan sahnya tuh udah sah tuh udah nggak dosa kan. Terus bagaimana dong? Mau ngapain sampai ketil-ketil harus 6 syarat itu? Buat apa harus sedetail itu? Imam Ghazali menjelaskan di sini. Yang pertama yang mesti kita pahami, dalil hal-hal yang membatalkan batinnya puasa itu lebih kuat daripada dalil-dalil hal-hal yang membatalkan zahirnya puasa, kata Imam Ghazali. Jadi dalil ulama itu menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa itu macam-macam, itu punya dalil mereka. Tapi dalil yang membatalkan pahala puasa seperti riba dan lain sebagainya, larangan keras dari Nabi khususnya ketika orang yang berpuasa untuk berriba, untuk memandang kepada yang haram. Dalil-dalil ini kata Imam Ghazali jauh lebih kuat, lebih dahsyat. Nah, jadi itu yang pertama mesti kita catat. Terus hukum fikih itu bagaimana, BP? Hukum fikih sekedar buat supaya semua orang mukallaf bisa melakukan. Tapi kalau buat apakah itu ideal? Ya nggak ideal, nggak maksimal. Nah, ulama-ulama akhirat ini yang mereka maksud dari puasa bukan sekedar sah doang, bukan sekedar gugur kewajiban doang. Tapi yang mereka inginkan di sini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa capek-capek puasa cuma sekedar gugurkan kewajiban tapi puasanya Allah nggak terima? Apa gunanya? Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atash. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Buat apa puasa kalau begitu? Makanya ulama-ulama akhirat mengarahkan kita, ente ini jangan cuma fokus
puasa ente sah atau tidak secara zahir sehingga kewajibannya gugur. Jangan cuma itu. Tapi fokuslah bagaimana caranya puasa ente diterima sama Allah. Hal-hal yang memancing murka Allah jangan ente lakukan dong ketika puasa. Didik diri kita. Jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, jaga pandangan kita, jaga makanan kita, jangan sampai makan yang haram, makan jangan berlebihan. Nah, jaga ini supaya puasanya Allah terima. Jangan cuma masalah sah atau nggak sah aja. Kalau masalah sah nggak sah saja kayak orang sholat contohnya pakai sarung doang dari atas pusar sedikit sampai ke bawah dengkul sedikit. Secara hukum fikih sah, tapi apa akhlak orang begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala kok pakai pakaiannya cuma seperti itu. Cuma nutupin laki-laki baina surrah wa rukbah. Enggak pantas mayaliq itu bicara sah atau enggak sah. Seorang anak laki-laki nikah tanpa diketahui ibu dan bapaknya sah aja. Syarat nikah itu rukun-rukun nikah itu zauj, calon mempelai laki-laki, calon mempelai pria, zaujah, calon mempelai wanita, wali bagi si perempuan tersebut. Nggak disyaratkan harus ada walinya si laki-laki itu. Jadi kalau bicara sah, ya sah-sah aja. Tapi apa pantas, apa nggak hancur perasaan ibunya, ini anak dibesarkan dari kecil, dilahirkan antara hidup dan mati. Seorang ibu melahirkan, begitu dia pengen masuk ke fase kehidupan yang begitu besar bagi dirinya, yaitu pernikahan, nggak ngabarin ibunya sama sekali. Apa nggak ngancur hati ibunya? Secara nikahnya sah, tapi apa Allah berkahin yang begitu nikah tapi nyakiti hati orang tua? Apalagi kawin lari yang nggak disetujui sama orang tua. Apa Allah berkahi yang seperti itu? Nggak ada keberkahan. Kalau bicara sah ya sah. Jadi kita tuh jangan cuma bicara sekedar sah nggak sah. Jangan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Harusnya pikiran kita bukan sekedar sah atau nggak sah, tapi bagaimana Allah ridha atau nggak, Rasulullah ridha atau tidak. Ini Allah terima atau tidak. Ini mengundang murka Allah atau tidak. Itu yang mesti jadi pikiran kita, yang mesti jadi pertimbangan kita. Jadi ulama-ulama akhirat itu ya'nun bisihhal qabul. Mereka kalau bicara sah bukan sekedar sah secara zahir tapi Allah terima. Wabil qabul al-usul lil maqsud. Dan bukan sekedar Allah terima tapi tujuannya itu tercapai. Apa tujuannya? Tujuan dari puasa kita kembali tadi. Bagaimana dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, takhallaqu bi khuluqillah dalam riwayat. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Maksudnya berakhlak dengan akhlak Allah bukan berarti kita jadi Tuhan, bukan. Ada akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya ditiru. Seperti apa? As-samadiyah di sini kata Imam Ghazali. Samadiyah ini maksudnya di sini adalah tidak makan. Nah, ketika kita puasa tidak makan, maka kita sedang berusaha meniru daripada salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks di sini bukan berarti kita berusaha jadi Tuhan, bukan, a'udzubillah min dzalik, bukan. Akan tetapi di situ ada sir, ada rahasia. Dan kita ketika puasa itu al-iqtida' bil malaika fil kaffi 'ani syahawat bihasabil imkan. Kita berusaha nyerupain malaikat sebisa kita. Berusaha menyerupai malaikat sebisa ketika dengan cara puasa. Malaikat itu kan nggak punya syahwat. Malaikat itu nggak punya syahwat. Ketika kita puasa, kita menundukkan syahwat kita. Muslim ketika berpuasa, seakan-akan dia sedang berusaha menyerupai malaikat. Dia mau tundukkan syahwatnya. Nah, karena manusia ini, kata Imam Ghazali, manusia ini adanya di tengah-tengah. Manusia adanya di bawah malaikat. Malaikat itu cahaya, nggak ada nafsu dia. Makanya malaikat itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nafsunya, enggak akan maksiat. La ya'sunallah ma amarahum. Nah, yang paling bawah adalah bahaim, binatang. Binatang itu enggak punya akal, cuma punya nafsu. Pokoknya binatang itu kerjaannya ya makan, jima, selesai. Itu binatang. Enggak ada akal dia. Enggak ada tujuan hidupnya binatang itu. Manusia di tengah-tengah. Manusia Allah kasih syahwat, tapi Allah kasih akal untuk mengendalikan syahwatnya. Nah, Imam Ghazali menjelaskan di sini manusia semakin jauh dari syahwatnya, dia semakin dekat kepada rutbatul, semakin dekat kepada akhlaknya malaikat. Semakin dia mengumbar syahwat, semakin dituruti syahwatnya, semakin dekat kepada binatang. Jadi manusia di tengah-tengah adanya dia. Ada di tengah-tengah. Semakin baik amalnya, semakin bisa dia mengendalikan syahwatnya, semakin bisa ditundukkan syahwatnya, dia semakin dekat kepada malaikat.
tingkatannya. Tapi semakin dia umbar syahwatnya, semakin dia turuti syahwatnya, semakin banyak maksiatnya, semakin dekat dia kepada tingkatan binatang. Manusia itu turun naik terus panjang hidup seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerupai akhlaknya malaikat dengan cara menundukkan hawa nafsu itu tadi dengan puasa, maka insya Allah berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dekat dengan Allah. Asy-syabih minal qarib qarib. Orang yang dekat dengan orang yang dekat, maka dia akan dekat. Dekat dengan orang yang dekat, maka akan dekat. Dekat dengan para wali, wali itu dekat kepada Allah, ya maka dia akan dekat kepada Allah. Dekat dengan orang-orang saleh dekat sama Allah, maka dia akan dekat sama Allah. Tapi Imam Ghazali menjelaskan di sini, walaisal qurbu thamma bil makan bal bis sifat. Tapi maksudnya dekat di sini bukan dekat dengan jarak, enggak. Dekat aneh khidmah di rumahnya wali fulan. Sifatnya ente kayak dia enggak? Atau malah jauh, malah ente kurang ajar sama dia, ya makin jauh ente. Kedekatan kita kepada orang-orang saleh, kepada aulia Allah, kekasih Allah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu bukan kedekatan dengan tempat, bahkan kedekatan dengan tempat kam min gurbin hijab. Berapa banyak kedekatan secara fisik ini justru menjadi hijab kita, malah kita tertutup dari keberkahan mereka yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kedekatan kepada orang-orang saleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah qurb fi sifat, wa laysa al-qurbu thamma bil makan bal bis sifat, kama qala al-Ghazali. Kedekatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, kedekatan dengan orang saleh bukan dekat tempatnya, bukan dekat pakaiannya, bukan dekat gayanya, stylenya, bukan dekat tempat duduknya, enggak. Bukan itu tolak ukurnya. Ya walaupun dengan dekat kepada mereka, kalau ada keyakinan di hati kita, Allah akan berikan. Tapi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah ketika kita dekat dengan sifat mereka. Mereka ahli salat, kita berusaha niru mereka jadi ahli salat. Mereka hatinya bersih, kita berusaha supaya hatinya bersih seperti mereka. Mereka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Kita berusaha meniru akhlak mereka dalam masalah itu. Mereka adalah orang-orang yang ahli sedekah, kita berusaha jadi ahli sedekah seperti mereka. Maka kedekatan kita dengan mereka dari segi sifat akan menyebabkan kita dekat kepada Allah. Fa inna syabih minal qarib yang menyerupai orang dekat maka akan menjadi dekat. Barang siapa yang menyerupai hamba-hamba yang dekat kepada Allah, orang-orang saleh, aulia, muqarrabin, al-aqtab, wal autad, wan nujaba, wan nugaba, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan akhlaknya mereka, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, amin amin ya rabbal alamin. Naam. Jadi seperti itu. Jadi jangan cuma bicara sah atau enggak sah. Kalau bicara sah atau enggak sah aja, ya kapan kita berfikirnya akan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Allah, la ilaha illallah. Makanya kata Imam Ghazali, inilah rahasia daripada puasa itu. Bagaimana kita dekat kepada Allah. Makanya apa gunanya orang yang dia nggak makan satu kali di siang hari, dia ngindarin makan di siang hari karena puasa, tapi wa jama'a aklatain 'indal 'asya. Tapi ketika waktu buka puasa malah double porsinya, ditambah ma'al inhimak fi syahwat al-ukhar tulan nahar. Siangnya yang puasa cuma makan minum doang, tapi nggak puasa dari maksiat. Apa gunanya kalau mau di puasa begitu? Udah makannya jadi double malamnya. Siangnya nggak jaga diri, apa manfaatnya puasa begitu kata Imam Ghazali. Mungkin secara sah-sah tapi manfaatnya cahayanya hilang, sirnya, keberkahannya hilang. Walau kana limithlihi jadwa fa ayyu ma'nan liqauli sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Allah. Andai kata itu puasa orang yang, kata Imam Ghazali, puasa orang yang tetap maksiat ketika puasa itu ada manfaatnya. Andai kata ada manfaatnya, maka apa artinya Nabi mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar? Artinya memang nggak dapat apa-apa. Nabi mengatakan gitu karena memang mereka nggak dapat apa-apa. Orang yang puasa tapi nggak jaga diri dari kemaksiatan nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita dengan segala kekurangan yang kita lakukan, ya Allah. Kita cuma bisa berharap rahmat Allah.
Kalau mau nganterin ibadah kita, ya Allah, apa dari ibadah kita yang bisa diterima? Apa dari ibadah kita yang layak untuk diterima? Sholat nggak khusyuk, puasa nggak jaga diri, sedekah masih riya, dakwah masih berharap kedudukan di hati manusia. Apa yang bisa kita andalin dari amal kita nih, ya Allah? Apa yang bisa kita andalin? Yang kita harapkan rahmat Allah. Dosa kita banyak, amal kita campur aduk niatnya. Ya Rabb, pelan-pelan, sambil kita pelan-pelan terus mujahadah. Mujahadah nih untuk ngobatin hati begini nih nggak cukup setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup sampai kita mati terus mujahadah. Sampai ajal menjemput kita. Nah, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arjam indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, ya Allah. Dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal kami. Amal kami nggak bisa diandelin, ya Rabb. Yang kami harapkan adalah rahmatmu, ya Allah. Fala tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Jangan haramkan kami kebaikan yang ada padamu karena keburukan yang ada pada kami, ya Rabb. Allah. Makanya di sini Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wala dzarratun min dhawi yaqinin wa taqwa afdal wa arjah min amthalil jibal ibadatan min al-mughtarrin. Allahumma la taj'alna min al-mughtarrin. Wala dzarratun min dhawi yaqinin wa taqwa afdal wa arjah min amthalil jibal ibadatan min al-mughtarrin. Sebiji atom dari orang yang hatinya penuh keyakinan kepada Allah dan dia bertakwa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebiji atom dari dia itu lebih afdal dan lebih berat timbangannya di sisi Allah ketimbang segunung ibadah dari orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya. Ya Rabb, Allahumma la taj'alna minal mughtarrin. Makanya sebagian ulama mengatakan kam min sha'imin muftir wa kam min muftirin sha'im. Berapa banyak orang yang puasa tapi hakikatnya dia enggak puasa, muftir. Wa kam min muftirin sha'im. Berapa banyak orang yang enggak puasa tapi pada hakikatnya dia puasa. Muftir sha'im bagaimana kata Imam Ghazali, wa huwa alladhi yahfaz jawarihahu 'anil atham wa ya'kul wa yashrab. Dia enggak puasa. Misalkan di hari yang puasa sunnah ya maksudnya ini. Dia enggak puasa, biasa aja. Tapi matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari yang haram, telinganya dijaga. Ini pada hakikatnya dia orang yang lagi puasa walaupun dia nggak sedang berpuasa. Ini kita bicara yang ini ya, orang yang tidak puasa karena uzur di Ramadan atau orang yang puasa sunnah di luar Ramadan. Kalau orang yang nggak puasa di Ramadan tanpa uzur ya nggak ada alasan, dia itu aja udah maksiat, minal kabair, dosa besar. Jadi al-muftir shaim, orang yang muftir yang sedang berpuasa, itu adalah mereka yang jaga dirinya dari maksiat. Walaupun dia sedang keadaan tidak berpuasa makan minum, tapi dijaga dirinya dari maksiat. Itu hakikatnya seperti orang yang berpuasa. As-shaim wal muftir, orang yang puasa tapi hakikatnya dia nggak sedang berpuasa apa? Walladzi yaju' wa ya'tish wa yutliq jawarihah. Dia puasa nggak makan minum, tapi matanya nggak puasa dari yang haram, lisannya nggak puasa dari yang haram, telinganya nggak puasa yang dari haram. Itu hakikatnya nggak puasa, jebol itu. Nah, bahkan Imam Ghazali memberikan perumpamaan orang yang puasa sunnah tapi maksiat itu ibarat orang yang dia lagi wudunya 3 kali taslits. Misalkan dia basuh wajahnya 3 kali taslits. Tapi dia cuma cuma diusap aja airnya, nggak dialirkan. Sah nggak? Nggak sah. Yang diperintahkan adalah ghusl, bukan masah. Nah, begitu juga orang yang puasa sunnahnya sunnah. Andai dia nggak puasa, dia nggak dosa. Tapi ketika tengah-tengah puasa sunnah, dia menggibah, dia menggunjing dan lain sebagainya, dia melakukan hal yang haram, ya dosa. Sama kayak tadi, 3 kali itu sunnah taslits. Basuh muka 3 kali sunnah. Sedangkan menghusul, mengalirkan air, nyuci muka itu wajib hukumnya. Nggak boleh cuma sekedar diusap doang begitu. Air tangan basah diusap, nggak sah, nggak boleh. Nah, yang bagus ya gimana? Yang ideal ya dua-duanya.
ente basuh muka juga, 3 kali juga. Begitu juga yang ideal apa? Puasa sunnah. Tapi jaga diri kita dari maksiat. Sallallahu alaihi wasallam yaqul innama shaumu amanatun falyahfaz ahadukum amanatah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Naam. Innama shaumu amanah, puasa itu amanat. Maka hendaknya kalian menjaga amanat. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam risalah Makarimul Akhlaq, ketika Nabi membaca firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Nabi SAW ketika baca itu Nabi mengatakan, Nabi meletakkan tangannya di telinga dan di matanya. Kata Nabi, as-sam'u amanah. Telingamu ini amanah dari Allah. Jangan pakai untuk dengar-dengar yang haram. Amanat itu Allah bisa cabut kapanpun. Wal'iyadzubillah. Wal basar amanah, kata Nabi. Ini nih pandangan kamu amanat. Jangan pakai buat melihat yang haram. Jangan pakai buat lihat porno. Jangan pakai untuk hal-hal yang bisa mengundang syahwat. Jangan. Pakai matamu buat pandang ulama. Pakai matamu buat pandang istrimu dengan pandangan kasih sayang, buat pandang ibumu dengan pandangan cinta dan kasih sayang, buat pandang anak-anakmu. Pakai matamu buat melihat Al-Quran. Pakai matamu untuk melihat fuqara dan masakin dengan cara membantu mereka. Amanat, ini amanat. Pakai innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanat tersebut. Karena som itu amanat, makanya Nabi mengatakan falyaqul inni shaim. Kalau ada yang caci maki dia ketika dia lagi puasa, katakan ini shaim, ingetin dirinya saya puasa. Maksudnya apa? Ini wudi'tu lisani liyahfadhu, saya ini dititipin sama Allah untuk saya jaga. Fa kaifa utliquhu bijawabik, bagaimana aku lepas untuk ngejawab cacianmu? Enggak perlu. Makanya Imam Ghazali mengatakan dari sini sudah kita jelaskan apa yang dijelaskan kemarin, bahwasanya setiap ibadat itu punya zahir, batin, qishr, lub. Setiap ibadah punya zahir, punya batin. Setiap ibadah punya isi, punya bungkus. Punya kulitnya doang. Nah, ente perhatian sama sah nggak sah, berarti perhatian kulitnya doang, dalamnya ente nggak peduli. Makanya tinggal pilih, kata beliau. Ente mau yang mana? Kulit sendiri ada tingkatannya. Tinggal ente pilih, ente mau makan kulitnya doang, dalamnya ente nggak peduli, atau ente mau betul-betul dapat manfaat dari kulit tersebut dan dalamnya ente dapat semuanya. Tinggal ente pilih dengan cara bukan cuma zahir daripada ibadat, tapi batinnya juga diperhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.